Apakah kalian bingung kalau misalnya mau bikin konten, mulainya dari mana? Dan bagaimana cara membuat video yang bagus atau konten yang bagus supaya menarik perhatian banyak orang? Oke, pada video kali ini kita akan membahas lebih lengkap dasar-dasar framework untuk membuat sebuah video ataupun konten, teman-teman. Jadi saya rasa video ini akan sangat bermanfaat buat kalian, khususnya bagi para konten kreator pemula atau buat bisnis yang baru saja mau terjun ke dunia digital untuk mempromosikan produk atau jasanya, teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas 5 poin framework dasar di dalam pembuatan sebuah video ataupun konten. Oke, kita mulai dari yang pertama, teman-teman. Yang pertama adalah set the goals. Jadi kalian harus tahu tujuan kalian membuat video itu buat apa dan siapa target audiensnya. Jadi misalnya saya ingin membuat sebuah video promosi, promosinya ini produknya apa? Jadi misalnya produk minuman. Produk minuman ini yang beli itu siapa biasanya? Seperti itu. Jadi kalau misalnya minuman kesehatan untuk orang-orang yang usia di atas 20 atau 30 yang sudah aware akan kesehatan, atau misalnya minuman berenergi untuk orang-orang yang kerjaannya di bidang sport, misalnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus tahu dulu produknya apa, target marketnya siapa. Setelah itu baru kita bisa tahu nanti kita mau buat konten apa, teman-teman. Jadi set the goals itu penting untuk kalian pertama kali tahu siapa target marketnya, apa produknya, dan kira-kira bagaimana cara kalian ingin menyampaikannya, teman-teman. Kita masuk ke poin yang kedua adalah konsep. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu tujuannya atau goals-nya sudah jelas, maka kalian lebih gampang membuat konsepnya, teman-teman. Jadi konsep itu nanti akan menyesuaikan dengan target audience. Kalau misalnya target audience-nya, contoh katakanlah anak muda, kalian bisa ngambil konsep-konsep video yang sifatnya lucu, atau ke drama, atau transisi meme. Kalau misalnya target audience kalian orang-orang yang tua, yang sulit untuk mengerti jokes-jokes anak muda zaman sekarang, kasihlah video-video yang agak hard selling. Habis itu mungkin video jokesnya bapak-bapak seperti itu ya contohnya, teman-teman. Jadi konsep ini kita harus tentukan setelah kita menentukan goals. Jadi kita bisa tentukan genre-nya bagaimana. Jadi kayak misalnya ada transisi meme, ada drama, ada sinematik, habis itu ada video lucu. Jadi macam-macam ya teman-teman konsepnya, kalian harus tentukan sesuai dengan goals yang sudah kalian set. Nah, by the way, di dalam menentukan konsep ini penting sekali konsep kalian tentukan di awal, karena ini nanti juga akan berpengaruh bagaimana cara kalian mengedit video. Contoh saja misalnya video transisi meme. Berarti kalian harus cari dulu meme-nya, kalian harus riset meme apa sih yang lagi happening di beberapa waktu belakangan ini. Kira-kira meme ini sesuai nggak sih? Ini meme-nya terlalu pinggir jurang nggak sih? Ini meme-nya cocok nggak sih saya pakai? Karena kadang ada meme-meme tertentu yang nggak cocok digunakan di suatu produk atau jasa ya teman-teman. Kadang mungkin meme-nya terlalu vulgar, atau meme-nya terlalu pinggir jurang, atau meme-nya terlalu dalam jurang, teman-teman. Udah nggak di pinggir lagi, tapi dalam jurang. Jadi kita harus menentukan atau kita harus riset meme-nya terlebih dahulu kalau misalnya kita mau ngambil genre transisi meme. Habis itu untuk drama, kalau misalnya drama ya kita harus perkuat di storytellingnya, teman-teman. Kita harus tahu, oh ini storytellingnya bisa masuk. Jangan sampai kalian bikin konsep drama tapi di awal 2-3 detik pertama udah bikin orang bosan dan akhirnya orang skip. Jadi kalau misalnya kalian ngambil konsep drama, itu kalian harus perkuat jalan ceritanya, harus ada punchline-nya, harus ada suatu hal yang gongnya itu bikin orang wow, seperti itu ya teman-teman. Atau misalnya video lucu. Video lucu pun nanti cara editingnya kalian beda dengan video sinematik, teman-teman. Kalau video lucu, kalian harus fokus kepada footage-footage yang lucu. Jadi kalian harus mengumpulkan footage-nya dulu, baru nanti musik belakangan. Tetapi kalau misalnya video sinematik, kalian harus tentukan dulu musiknya apa kira-kira yang bisa masuk. Jadi kalian harus riset musiknya baik-baik. Ini musiknya kira-kira bisa mempengaruhi emosionalnya orang nggak? Ini musiknya kira-kira match nggak dengan produk yang mau saya bawakan? Jadi nanti kekuatannya ada di musiknya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya video lucu, kalian harus cari adegan yang memang benar-benar out of the box. Konsep ini sangat-sangat penting setelah kalian menentukan goals. Yang ketiga adalah talent atau aktor.
Talent atau aktor ini nggak kalah pentingnya teman-teman. Jadi kalian harus tahu ketika kalian udah menentukan konsep, carilah talent atau aktor yang sesuai dengan konsep yang kalian pilih. Misalnya, kalian pilih konsep yang lucu, berarti kalian harus mencari talent-talent yang bisa mimiknya lucu, teman-teman. Mimik lucu tuh macam-macam ya. Ada yang mimik muka jelek, ada mukanya biasa, tetapi dia bisa poker face, atau dia bisa kayak muka tertindas, atau muka bingung, atau muka marah. Itu adalah ekspresi yang lucu. Jadi kalau misalnya kalian bikin konsep video lucu, carilah aktor-aktor yang memang ekspresif. Dia bisa main mimik wajah. Seperti itu ya teman-teman. Kalau misalnya sinematik, ya tergantung sinematiknya. Kalau misalnya videonya adalah video yang keren, estetik, ya cari talent-talent yang estetik juga. Misalnya cewek yang cantik. Terus kalau misalnya transisi meme, ya harus cari talent-talent yang bisa untuk melakukan transisi meme tersebut. Misalnya aja yang beberapa waktu terakhir itu ada meme yang ditabrak banteng terus orangnya lompat lah. Kan nggak semua orang bisa lompat ke suatu tempat ya teman-teman, apalagi misalnya lompat ke sofa, lompat ke kasur kayak gitu. Nanti kalau salah lompat kan sakit teman-teman, cedera nanti. Talentnya cedera, wah kacau nanti. Jadi harus cari talent yang benar-benar sesuai dengan konsep kalian. Kalau kalian salah menentukan talent dan nggak sesuai konsep, pasti jadinya awkward banget teman-teman, sulit. Apalagi saat dokumentasi, feelingnya beda ya teman-teman. Kalau feelingnya dia nggak suka dengan konsep itu, ya jangan dipaksa. Mending cari talent yang lain. Oke, berikutnya adalah musik dan sound effect. Jadi sound effect itu bisa mempengaruhi pemikiran orang ya, mempengaruhi cara orang melihat video. Bayangin aja kalau misalnya video yang biasa-biasa aja tanpa musik, datar. Tapi kalau misalnya kontennya seru ya it's okay. Tapi kalau misalnya kontennya biasa aja dan tanpa musik, waduh itu sulit ya teman-teman. Terbukti musik itu sangat berpengaruh di dalam psikologis orang. Ketika orang mendengar musik yang gembira, dia akan ikut gembira. Ketika orang mendengar musik yang sedih, walaupun itu footage-nya ceria, tapi kalau musiknya sedih, orang akan terbawa suasana sehingga menjadi sedih juga teman-teman. Karena itu, musik sangat berpengaruh di dalam membuat konten video kalian teman-teman. Tentukan musiknya. Kalau misalnya videonya lucu, cari musik yang lucu juga teman-teman, yang bisa membuat orang girang dan orang itu happy. Lalu kalau misalnya kalian drama atau video sinematik, ya cari musik-musik yang beatnya sesuai dengan konsep video yang kalian pilih. Kalau misalnya sinematiknya mau yang gimana, mau yang slow, mau yang ngebeat, nah itu kalian tentukan di musiknya. Penting untuk di dalam pemilihan musik, karena musik sekali lagi akan sangat mempengaruhi emosional orang yang menonton teman-teman. Jadi jangan salah pilih musik. Dan ingat, musik itu usahakan jangan musik yang copyright, karena nanti sayang konten kalian kalau misalnya ke-restrict gara-gara musik copyright. Jadi tergantung kalian bikin kontennya di mana. Kalau misalnya kalian bikin kontennya di YouTube, YouTube sudah menyediakan YouTube audio untuk kalian bisa download sound-sound atau musik-musik yang bisa mendukung video kalian. Atau kalau misalnya kalian bikin konten di Instagram atau Facebook, Meta juga sudah menyediakan linknya tuh kalau nggak salah di Facebook Sound ya teman-teman. Di situ kalian bisa download berbagai macam lagu-lagu yang bisa kalian gunakan di dalam konten kalian. Pilihannya juga banyak, genrenya juga banyak teman-teman, sama kayak YouTube tadi. Jadi ada yang genrenya jazz, ada yang hip hop, ada yang elektro, habis itu ada yang moodnya itu happy, sad, habis itu juga fun, banyak sekali pokoknya pilihannya. Dan ada juga yang pilihannya yang dengan vokal atau instrumen aja teman-teman. Jadi gunakan fasilitas-fasilitas gratis tersebut di dalam konten kalian. Lalu yang terakhir adalah call to action. Jadi di dalam video konten harus ada goals terakhirnya apa teman-teman. Kalau misalnya kalian cuma bikin video tujuannya adalah untuk happy-happy aja, ya it's okay, nggak usah ada call to action. Tetapi kalau misalnya kalian menjual suatu produk atau menjual suatu jasa, sayang kalau misalnya video kalian tidak ada call to action. Jadi ada panggilan kepada penonton untuk melakukan sesuatu. Jadi itu ya teman-teman, call to action. Misalnya di dalam sebuah video, nanti pada akhirnya kalian mengajak orang untuk apa? Misalnya untuk menghubungi nomor WhatsApp tertentu, atau misalnya untuk klik link yang ada di bio, atau untuk mengunjungi website produk atau jasa kamu, atau hanya sekedar untuk klik
like, dan komen, dan share. Nah, itu termasuk call to action ya teman-teman. Jadi, usahakan di dalam konten kalian ada akhirnya call to action. Penonton harus melakukan apa untuk mensupport kalian teman-teman. Jadi itu dia 5 poin di dalam framework dasar pembuatan video teman-teman. Jadi saya rangkum secara singkat. Yang pertama ada set the goals, tentukan goals kamu. Kedua, bikin konsepnya dulu, genrenya apa dan videonya bagaimana. Terus ketiga, kalian pilih talent atau aktor yang tepat. Lalu 4, pilih musik dan sound effect yang sesuai dengan konsep yang telah kamu buat. Dan yang terakhir, jangan lupa memasukkan call to action di dalam konten kalian, teman-teman. Jadi itu dia 5 poin framework dasar di dalam pembuatan video ataupun konten. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian dan membuat konten-konten kalian berikutnya menjadi lebih bagus dan terarah, teman-teman. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, feel free silahkan tuliskan di kolom komentar biar kita bisa diskusi sama-sama ya, teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia video kali ini. Semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Saya Joshua Fafian, stay healthy and God bless.